bisa menghafal gerakannya, atau oh di step ini dia merasa kurang pandai nih, misalnya memotong rambut, stepnya kurang pandai, dia bisa skip atau dia bisa mundur lagi 15 detik, diulangi lagi, dilihat, diulangi lagi. Jadi seperti itulah kebermanfaatan media sebagai peran untuk kita sebagai guru dalam memberikan teori-teori ataupun materi kepada siswa kita. Yuk selanjutnya. Nah, jadi si media ini nggak semuanya ada kelebihan Bapak Ibu ya. Ada kelebihan dan juga kekurangannya ya. Kelebihan si media grafis ini dapat mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan. Ya, kekurangannya itu dia hanya pesannya hanya merupakan unsur visual, dia hanya bisa dilihat, kan dia nggak bisa didengar ya, karena bagan seperti itu. Dan selanjutnya ada media bahan cetak. Nah, bahan cetak ini memang kesannya sangat konvensional ya Bapak Ibu. Bahan cetak, buku membosankan, berat. Tapi di era itu tadi, kembali lagi ke peran kita di era 4.0 ini. Jadi banyak sekali buku ataupun e-book yang dapat kita download dan dapat diakses. Mau kita di HP sambil tiduran, kita lihat, kita baca bukunya, atau sebagai referensi lain Bapak Ibu bisa mendownload. Sebenarnya bukan endorse ya, download iPusnas. Jadi iPusnas itu adalah Ikatan Perpustakaan Nasional. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa mendownload di aplikasi lalu mendaftar dengan email. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mencari judul buku apa yang Bapak Ibu inginkan tanpa Bapak Ibu harus pergi ke Gramedia beli buku lagi gitu. Jadi kita download aja, terus kita ketiklah di situ pengarangnya siapa ataupun judul bukunya siapa. Nanti dia keluar bukunya Bapak dan Ibu. Setelah keluar, baru Bapak Ibu pilihlah yang mana yang Bapak Ibu suka. Lalu diklik, nah nanti ada namanya nomor antrian. Kita ada nomor antrian dan di aplikasi itu juga tertera bukunya sisa berapa. Kalau bukunya sisa 2, berarti Bapak Ibu bisa mendownload, tapi tidak bisa di-print. Dia hanya baca Bapak dan Ibu. Dan itu ada 1 minggu. Ibaratnya kita mendownload buku itu kita meminjam buku. Tetapi kalau sudah 7 hari, buku itu akan otomatis keluar sendiri. Tidak ada di perpustakaan aplikasi kita lagi. Nah, jadi itu dia tadi terkait dengan media bahan cetak. Media bahan cetak ini tidak bisa kita sepelekan juga ya Bapak dan Ibu. Walaupun ini terkesan konvensional, tetapi memang media bahan cetak seperti modul ataupun buku ajar ini tetap kita gunakan sebagai acuan kita dalam memberikan materi untuk pembelajaran. Yuk selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya, dia dapat menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak ya. Jadi di buku itu kan banyak, ada subbab materi. Nah itu kelebihannya dapat kita lihat. Kemudian kekurangannya, proses pembuatannya ini membutuhkan waktu yang cukup lama, karena buku yang layak untuk kita pelajari itu adalah memang buku yang sudah melewati proses ya, dari percetakannya, kemudian ada ISSN-nya, kemudian pengarangnya harus jelas, dari itu tata bahasanya juga gitu. Kemudian bahan cetak yang tebal dapat membosankan dan mematikan minat siswa untuk membacanya, apalagi di zaman era yang sekarang ini kan kita semua bergadget ya. Jadi tanpa kita sadari kita sudah meninggalkan pelan-pelan si media cetak ini. Kalau dulu kita menerima informasi Bapak Ibu dari koran ya, koran atau majalah ya. Kalau Ibu siapa yang di samping saya? Bu Nur Aiman. Dulu masih SMA dapat informasi dari majalah, dari koran atau dari HP Bu? Koran ya, koran. Nah kalau sekarang terakhir kali baca koran kapan? Terakhir kali baca koran asumsinya jadi ketahuan
ketawa, kenapa kan kok baca koran kok kayak wak yang duduk di warung kopi sama makan gorengan ya. Jadinya kok terkesan selucu itulah makanya kita tanpa kita sadari kita udah pelan-pelan meninggalkan itu Bapak dan Ibu, karena yang kita pegang sekarang apa? TikTok ya kan, walaupun TikTok itu nggak hanya cuma joget-joget doang, saya yakin Bapak dan Ibu menggunakan TikTok itu untuk keperluan pembelajaran, pasti banyak di sana. Selanjutnya ada yang namanya media gambar diam. Nah, ini media gambar diam berarti hanya bisa kita akses, hanya kita lihat aja ya. Media visual yang berupa gambar yang dihasilkan melalui proses fotografi ya, seperti foto. Nah, ini saya asumsikan itu sebenarnya ini untuk media anak-anak SD ya. Mungkin kalau kita relevansikan dengan ke SMK, mungkin bisa kita letakkan di situ seperti langkah-langkah pemangkasan, mungkin step pertama, step kedua, langkah yang pertama ya. Kemudian apa? Reset mungkin kan, kalau reset kan lebih bisa dilihat gitu apa kalau dengan gambar ataupun poster yang kita sematkan di kelas. Yuk selanjutnya. Nah, kelebihannya itu dapat menunjukkan perbandingan yang tepat dari objek yang sebenarnya. Kemudian kekurangannya terbatas sehingga kurang efektif untuk pembelajaran kelompok besar. Kalau kelompok kecil nggak apa-apa.